Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dari laporan penelitian, ya, skripsi, tesis, disertasi atau penelitian lain, ya, yaitu latar belakang. Ya, setiap laporan kita dalam disertasi bahkan di usulan penelitian itu sudah ada yang dimaksud latar belakang. Ya. Ya, kalau penulisan memang di awal, ya. Jadi setelah judul ada latar belakang. Ya. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan pada saat membahas masalah itu, dari sisi pekerjaan, ya, sebenarnya latar belakang dulu yang diotak-atik. Ya. Dalam skema berpikir kita itu latar belakang. Tapi penulisannya kemudian setelah membuat laporan setelah itu. Nah, latar belakang penelitian itu kadang-kadang dianggap bagian teknis saja, sekedar pelengkap penempel. Sebenarnya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Latar belakang itu menjadi sesuatu yang sangat urgen karena latar belakang itu menjelaskan kenapa kita mau meneliti, mengapa kita mau meneliti. Ya. Saya share screen sekarang, ya, untuk menjelaskan sekilas latar belakang penelitian itu. Ya. Ya. Apa sih latar belakang penelitian itu? Ya. Nah, latar belakang itu memberi dasar titik tolak mengapa, apa dan mengapa kita meneliti. Jadi latar belakang itulah yang menjelaskan betul. Ini apa yang kita mau teliti, mengapa kita mau meneliti, ngapain kita meneliti. Ya, saya teringat pengalaman saya, ya. Dulu pernah saya mendapat satu penelitian namanya riset keunggulan kemanusiaan kemasyarakatan RUKK, ya, dari Kementerian Ristek dulu, ya, sebelum menjadi PTH-nya Ristek Dikti, dulu kan Kementerian Riset pada masa siapa itu, ya, Gus Dur, ya. Jadi menteri, lalu kerjasama LIPI, dulu itu ada skim penelitian RUKK namanya, ya. Di Indonesia itu RUKK bagian saya itu ada 15 biasanya judul yang diloloskan, dan kita mengusulkan proposal itu dipisahkan antara nama. Jadi nama peneliti, dokumen yang ada nama penelitinya itu dikirim ada di sekretariat, ya, peneliti, lalu kemudian dokumen ada satu dokumen tidak boleh ada nama di situ. Nah, itulah yang kepada penilai. Ya. Mengapa begitu? Ya, katanya dulu kadang-kadang nama besar peneliti itu mempengaruhi penilaian para reviewer, ya, sehingga cenderung kalau sudah dari Gajah Mada, profesor pasti lulus, ya. Sehingga penelitian yang diambil itu betul-betul yang penelitiannya bagus. Nah, penelitian itu dulu begini, terbatas, ya, di UNM, saya sendiri ada satu teman tapi dari UNM juga, tapi menggunakan pusat bahasa, ya. Jadi ada 2 di Sulawesi yang mendapatkan kesempatan meneliti. Nah, apa yang unik dari penelitian itu, kita direview. Jadi tahapannya itu timnya dari Jakarta yang mendatangi kita, yang mendatangi saya dan tim di sini, ya. Nah, suatu waktu saya menjemput dari bandara, ya, reviewernya, dan di tengah jalan saya bincang-bincang. Ya, pertanyaan saya ketika itu adalah bagaimana caranya reviewer itu memilih penelitian yang baik di antara ratusan bahkan ribuan
usulan-usulan yang masuk dan hanya akan mendanai 15 satu skim. Dan dulu RUKK sendiri 30, ada skim A, skim B, saya skim A kalau tidak salah pada saat itu ya. Nah, reviewernya bilang begini, ya sebenarnya itu tidak terlalu susah. Ya, kita memang meneliti, lihat dulu topiknya, ini menarik. Ya, ada sebagian penelitian itu udah gugur dari topik, nggak menarik, jadi diasingkan dulu ya. Yang kedua, latar belakang. Ya. Peneliti yang baik itu yang sudah pengalaman itu pasti bagus latar belakangnya. Nah, karena latar belakang dijelaskan betul itu urgensinya penelitian itu apa, dalam konteks apa ini sebenarnya dimasalahkan, apa masalahnya, ya. Dan mengapa dimasalahkan, apa yang peneliti tertarik ungkap dari tema ini. Nah, kalau di latar belakang itu tidak jelas, biasanya diabaikan. Bayangkan, dan suatu topik bagus, penelitian bagus di dalam, tapi penelitinya tidak mampu menuangkan ide yang tepat dalam membuat latar belakang, gugur. Ya, memang mereka tidak mau lihat lagi penelitian-penelitian yang amburadul, mereka hanya lihat kalau sudah oke di sini baru beranjak lagi ke berikutnya. Jadi banyak orang gugur di topik, lalu banyak lagi gugur di latar belakang. Setelah itu baru masuk kepada apa sebenarnya berteliti, bagaimana penggambaran teorinya dan bagaimana metodologinya, itu kedua ya. Nah, itu pengalaman saya. Itu sebabnya setiap penelitian saya itu saya betul-betul menyiapkan waktu yang memadai untuk menyusun latar belakang. Dan memang karena penelitian saya biasanya di topiknya memang sudah membaca buku, menganalisis masalah, maka lebih mudah membuat latar belakang. Nah, memang latar belakang itu bukan ditulis setelah ada judul. Ya, judul itu lahir dari latar belakang. Pemikiran latar belakang itulah yang menyebabkan saya ingin meneliti ini. Ya, kenapa? Karena di sana saya sudah melihat masalah apa tentang tema ini yang menarik. Nah, bisa saya susun ulang kan? Seperti itulah seharusnya kita membuat penelitian. Yang berikut, ya, ini juga kaitannya ya. Di situ memberi penjelasan rasional yang masuk akal, apa yang membuat peneliti tertarik. Ya, makanya jangan kenapa meneliti di sana. Ya, kebetulan saya dulu PPL di sana. Yaitu tidak rasio apa itu. Itu terlalu pragmatis. Boleh menyebutkan saat saya PPL di sana dulu saya menemukan fenomena-fenomena seperti ini. Nah, itu oke ya. Kebetulan saya dari kampung itu. Kebetulan saya sekolah dulu. Itu semua adalah alasan-alasan subjektif. Ya. Boleh ada, tapi jangan dimunculkan. Ya. Kemudian, fakta empirik. Yang baik itu memang didukung fakta empirik bahwa ada masalah yang didukung data dari tema penelitian kita. Ya. Makanya selalu ditanyakan dalam proposal maupun dalam laporan penelitian mahasiswa itu, memang apa data yang Anda lihat sampai mempermasalahkan apa yang terjadi di sekolah. Ya. Lalu apa solusi yang memang, adakah solusi yang Anda pikirkan mengatasi fakta-fakta masalah yang ada itu? Solusinya apa? Penting tidak solusi itu, relevan tidak solusi itu. Masuk akal di solusi itu dijalankan. Solusi itu bisa dalam bentuk intervensi, bisa dalam bentuk tawaran rekomendasi, bisa juga dalam bentuk menyusun produk tertentu, ya, program tertentu. Ya, sama saja, itu semua dianggap solusi karena penelitian itu ada yang menawarkan penjelasan eksploratif, ada yang menawarkan intervensi, efektivitas intervensi, ada yang menawarkan satu produk sistem terbaru tertentu. Itu tergantung nanti alasan-alasan rasionalnya sebetulnya di mana. Memang yang mana yang dibutuhkan. Penelitian membutuhkan solusi ini saja, dan membutuhkan memang solusi macam apa. Lalu terutama juga ini ya, berapa mendesak sih kita teliti?
gengkah kita mempermasalahkan itu. Ya. Makanya ketika saya diberikan judul mahasiswa, kadang-kadang saya pikir ngapain lagi teliti, ini udah terlalu banyak diteliti, apa lagi yang mendesak. Ya, kepercayaan diri udah lama sekali, banyak sekali. Berulang lagi. Sementara sekarang itu siswa sedang dalam konteks masalah yang besar. Stres belajar, bingung mengelola waktu dalam belajar. Bagaimana menemukan cara belajar yang efektif di rumah. Itu konteks yang ada sekarang. Atau konteks terkait dengan sekarang ini pengaruh media sosial sedemikian masif. Yang itu berpengaruh terhadap perilaku siswa di sekolah. Itu kan konteksnya penting sekali. Atau dalam karir sekarang ini memasuki era titik kosong, ya sangat banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang sangat potensial tapi tidak banyak dipahami oleh siswa. Nah, kalau konteks begitu itu kan menarik. Daripada terus-menerus mencari latar belakang yang itu juga. Ya. Sebenarnya memang masalahnya itu judul-judul kalau tidak dibuat latar belakangnya dulu, itulah tiba-tiba muncul saja judul macam-macam. Ada beberapa catatan saya ya, selama ini memeriksa proposal ataupun laporan di bawah mahasiswa S1, S2, juga beberapa teman peneliti ya, yang kebetulan dulu saya review penelitiannya. Ya. Ini terutama mahasiswa ya. Nah ini secara umum dalam menyusun paragraf itu tidak runtuh. Ya, dalam satu latar belakang itu ada banyak paragraf ya. 1 paragraf, 2 paragraf, 3. Dalam paragraf itu sendiri ada kalimat-kalimat, ya Anda masih ingat saya kira pelajaran bahasa Indonesia, ada SOK, ya ada kalimat pembuka, kalimat inti, kalimat penutup. Itu paragraf yang baik, kemudian antar paragraf itu harusnya runtuh. Yang dibuat mahasiswa banyak sekali tidak runtuh, tidak nyambung. Ini tiba-tiba ada paragraf dulu, tidak ada nyambung ke atas, atau berputar-putar. Sudah besar, sudah umum, mengecil lalu umum lagi. Ya nanti kita lihat contohnya ya. Nah, konteks menjadi acuan memulai masalahnya itu kadang-kadang terlalu jauh. Hanya mau bahas stres belajar, itu sudah bicara undang-undang sistem pendidikan, tujuan undang-undang sistem nasional pendidikan. Itu kadang-kadang pengertian pendidikan adalah, fungsi sekolah adalah. Jadi terlalu jauh, tidak ada kaitan. Ada sih kaitannya, tapi terlalu panjang bercerita untuk sampai kepada problematika stres belajar. Ya. Berikut apa? Ini kurang tajam fenomena-fenomena yang ditunjukkan. Kadang-kadang kurang didukung data, hanya asumsi saja. Walaupun dia menyebut dirinya misalnya berdasarkan survei. Ya, kadang-kadang juga ada kata-kata yang tidak masuk berdasarkan observasi awal. Ya, ditamakan observasi awal dengan survei awal. Observasi itu pengamatan. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam survei awal. Ya, bisa observasi, bisa wawancara, bisa dokumentasi. Ya, survei awal sendiri adalah tahapan awal kita untuk menengok apa yang terjadi di lapangan. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda baca? Apa yang Anda dengar? Datanya apa? Jangan bilang berdasarkan survei awal, ditemukan ada siswa. Ya ada siswa itu bukan masalah. Ada siswa stres belajar itu masalahnya apa? Hanya satu, lalu kemudian ada berat, itu tidak perlu diteliti. Makanya kalau ada siswa harus diteliti lagi. Ya, masalah itu diteliti misalnya kalau masalahnya itu banyak yang mengalami, udah parah banget. Atau 1-2 yang mengalami tapi parah. Tidak parah tapi banyak. Nah, itu masalah. Dukung data. Data yang terbagus sebetulnya kalau ini berdasarkan skala yang disebarkan oleh peneliti terhadap siswa-siswa, ditemukan 30% siswa menunjukkan kategori stres belajar
kategori tinggi, 50% tinggi sekali misalnya, itu data sudah real sekali datanya. Jangan ada. Ya. Sebagian besar siswa mengaku mengalami kesulitan belajar di rumah. Misalnya kan, sebagian besar itu kan udah bisa dilihat. Atau lebih bagus lain dalam bentuk persentase, 5%, 1%. Dalam mendiagnosis faktor. Ya, kan kalau ada masalah, baru kita munculkan kenapa masalah itu muncul. Diagnosanya apa? Nah, mahasiswa biasanya kan membuat saja, pokoknya ditemukan ada referensi, oh faktor ini yang menyebabkan stres pelajar. Faktor yang membuat orang stres itu adalah ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tipe pribadi dan seterusnya. Lalu tiba-tiba obatnya muncul konstruksi kognitif. Apa kaitan konstruksi kognitif dengan kepribadian? Ya, jadi analisisnya tentang solusi, tentang faktor itu tidak nyambung. Ini yang paling banyak. Ya. Kenapa sebetulnya terjadi begitu? Karena memang tidak dilakukan diagnosis, misalnya nempel-nempel referensi, tidak melakukan proses berpikir mendiagnosa masalah. Kalau orang mendiagnosa masalah itu akan menyambung. Ya, itu menurut Teru ternyata banyak ya. Kalau saya lihat data-data awal ini sepertinya ini faktornya ini yang sini lebih banyak ke faktor ini. Kalau lebih banyak faktor ini maka solusi apa yang ditawarkan teori? Ya, jadi harus nyambung. Kalau rekonstruksi kognitif harusnya analisis faktornya menunjukkan bahwa di sana masalah muncul gara-gara banyak siswa menunjukkan cara berpikir keliru. Ya, itu sebenarnya kita perlu merekonstruksi. Ya. Nah, termasuk juga ini ada rekonstruksi kondisi tapi tidak didukung ya oleh penjelasan memadai keunggulannya itu dalam mengatasi misalnya tadi masalah stres belajar. Ya, jadi ini tidak harus panjang. Ya. Kalau ini semua bisa dibuat, ya paling tinggilah 5 halaman. Kalau Anda sudah membuat lebih 5 halaman, saya khawatir itu terlalu banyak informasi, paragraf-paragraf yang tidak perlu ada di situ, tapi Anda ruah. Apalagi sudah sampai 10 halaman. Biasa saya melihat itu ada sampai 15 halaman itu latar belakangnya. Waduh, terlalu jauh. Penelitian saya yang besar-besar saja itu tidak paling 5 halaman. Jikapun ada yang lebih dari 5 halaman, itu biasanya hanya terkait dengan banyaknya data-data yang harus saya urai untuk menunjukkan kedalaman analisis. Ya, bukan karena terlalu banyak sesuatu yang mau ditumpah ruah di sana. Latar belakang tidak perlu ada pengertian. Nah, itu juga yang memperbanyak. Di latar belakang sudah dijelaskan apa itu stres belajar. Tidak perlu, karena itu nanti dijelaskan di bab 2. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita melihat contoh. Ya, ini akan tidak kelihatan, jadi saya buka dulu. Menunjukkan contoh proposal latar belakang yang dibuat oleh mahasiswa ya. Jadi kita lihat dulu. Ya, ini yang satu, peran conditioning mengatasi prokrastinasi akademik. Peran conditioning sendiri kan suatu teori besar, terlalu besar, tapi kalau kita lihat saja yang dibahas oleh peneliti. Nah, ini pendidikan sekolah diwujudkan melalui proses, ngapain cerita ini, kita hanya mau bicara tentang apa tadi, prokrastinasi akademik, penunda-nundaan. Nah, ini saya coret ini, tidak perlu, ini merah semua. Masuk ke sini saja ya, langsung saja kepada persoalan penundaan. Apa masalahnya itu? Persoalan disiplin kan boleh konteks disiplin.
Ya, nah ini juga ada pengertian lagi. Ini tidak perlu. Ya. Ya, kita mungkin mau dari sini oke sudah bisa diambil, tapi pengertian-pengertian itu sebetulnya tidak perlu ya. Nah, ini hasil penelitian dilakukan oleh menunjukkan. Nah ini cara mengutip penelitian itu jangan begini, hanya mengambil apa temuannya, bukan ada dua, padahal orang lain yang meneliti. Kita bukan mau melihat ada berapa yang diteliti, ada apa ya penelitiannya. Nah, lalu kemudian, nah ini yang saya minta ditunjukkan survei, data survei sekolah dulu, baru kita masuk ke sini. Ya. Ini kan tiba-tiba ada teknik peran conditioning. Dan belum ada diagnosisnya. Mengapa ini yang menjadi ketertarikannya peneliti? Ya, ya. Nah ini. Jadi ini namanya latar belakang tidak punya diagnosis masalah. Oke, kita lihat yang kedua ya. Siapa lagi nih yang bagus? Ya ini. Ya ini problem ketidakpercayaan diri dalam penanganannya. Jadi ingat, dia mempersoalkan ketidakpercayaan diri dan juga penanganannya nanti. Nah, ini kan seolah-olah studi kasus apa ini? Studi kasus klinis murni ya. Nah, oke ini sudah mulai ini langsung rasa percaya diri. Oke. Ya, cuma ini pengertian ini dicoret. Ini bab 2, tidak perlu ini. Ya. Nah, lalu kemudian seharusnya yang banyak di atas ini adalah permasalahan terkait dengan kepercayaan diri. Apa masalahnya percaya diri? Ngapain dipermasalahkan dalam konteks apa persoalan kepercayaan itu menjadi penting dimasalahkan? Itulah namanya konteks. Ya. Kemudian ini saya beri garis bawahi ini. Ini yang saya sebutkan tadi hanya menempel faktor, tapi kemudian tiba-tiba di bawah ini menyebutkan apa? Ini juga ya. Kenapa tiba-tiba ada di sini padahal tadi sudah mengerucut ini kepada persoalan faktor. Kembali lagi, didikan merupakan proses. Kalaupun ini di atas sekali, ya. Ini juga faktor. Nah, kita tidak tahu faktor mana yang ada jika nggak cuan ini. Ini juga sumber. Itu berkaitkan. Mestinya masalah dulu baru faktor. Jadi logikanya itu masalah umum, lalu masalah di lokasi, baru kita kalau sudah ada penyakit, baru kita mencari kenapa penyakit itu muncul. Ya begitu ya. Jadi ini urutannya salah. Coba kaitkan. Ini tiba-tiba ada client center, health instruction. Apa kaitannya ini dengan faktor-faktor tadi? Ini tidak ada. Ini namanya tidak melakukan diagnosis, tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan teori dalam mendiagnosis. Dia hanya menempel teori banyak, tapi yang mana sebenarnya ada kaitannya, yang mana dari faktor-faktor ini yang dominan diperkirakan ada di data yang ada di sini. Nah, ini akan ada datanya. Ya. Ini datanya juga tidak jelas. Kurang bergaul dengan teman, malu bicara depan kelas. Ini berapa banyak ini? Bermasalah begini. Karena kalau seperti ini seolah-olah bukan data. Lalu tiba-tiba ada satu orang, IA. Kenapa tiba-tiba IA? Sementara di sini umum. Kalaupun ada IA, mestinya ini dijelaskan apa masalahnya IA, sehingga kita menganggap dia sangat bermasalah. Setelah itu dari gejala-gejala itu baru kita analisis kemungkinan secara teoretik menjadi penyebab si A itu tidak percaya diri adalah apa. Nah, baru kita menentukan kalau begitu yang dibutuhkan si A ini adalah apa. Gitu ya. Jadi kita kembali tadi kepada tadi. Ya, kembali kepada
faktor-faktor tadi ya. Sebenarnya kan begini yang harusnya kita pikirkan. Substansi yang harus ada di setiap latar belakang itu pertama konteks. Jadi konteks itu adalah konteks rujukan kita, patokan kita untuk mempermasalahkan suatu topik. Jadi kepercayaan diri itu dalam konteks apa bermasalah. Penunda-nundaan belajar itu dalam konteks apa itu menjadi problem. Mungkin konteks disiplin bahwa perilaku kesuksesan belajar sangat ditentukan oleh perilaku disiplin siswa. Perilaku disiplin bukan penting ini itu disampaikan saja di mana kita menganggap itu orang perlu disiplin. Baru kemudian masuk ke masalah. Masalahnya sekarang adalah, nah gitu kan. Ternyata banyak anak-anak yang menunjukkan perilaku suka menunda-nunda. Nah, apa masalahnya di mana itu? Tunjukkan secara umum ya, di lapangan maupun terutama di lokasi. Apakah memang ditemukan di lokasi itu? Nah, setelah itu baru kita bicara tentang mengapa faktor yang diduga memicu masalah itu muncul apa. Jadi jangan terlalu apa. Ya, teori itu dipakai, referensi itu dipakai sebagai menganalisis masalah. Karena itu harus ada kaitannya dengan data awal. Data awal menunjukkan apa gejala-gejalanya apa sampai kita menduga oh kalau begitu menurut teori gejala ini karena ini. Jadi bukan faktor yang terpisah dari gejala. Nah, dengan demikian kita bisa langsung menduga kalau itu masalahnya berarti solusi yang tepat adalah ini. Ya, sama dengan obat ya. Penyakitnya apa? Sakit kepala. Jangan langsung kasih obat. Ya, lihat dulu gejala-gejala sakit kepalanya. Oh ternyata beberapa hari ini tidak pernah tidur. Berarti masalahnya kekurangan tidur. Solusinya apa? Ya perbanyak tidur. Lalu tidak bisa tidur sekarang. Apa yang bisa dilakukan supaya membuat orang bisa cepat tidur? Direlaksasi atau dikasih obat. Nah, itu cara berpikir yang benar. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa contoh. Ya, sebenarnya ini ada terbelakang, tapi oke saya share saja karena harus kita keluar masuk ini kelihatannya. Mana ini belakang? Ya, kita share screen. Muncul ini. Sebentar ya, kita share screen dulu. Saya membuat format ya yang bisa diikuti mahasiswa dalam membuat latar belakang. Nah ini ya, dan kelihatan. Karena sebetulnya struktur utamanya itu tadi. Tapi kemudian setiap jenis penelitian itu ya apa itu arah latar belakang itu sebetulnya menentukan penelitian. Tapi kalau kita sudah menduga kita akan meneliti dengan eksperimen, tentu latar belakangnya akan bicara seperti ini. Konteksnya tadi apa? Lalu fenomena apa yang dilihat di lapangan, ya, gambaran mula masyarakat maupun di lokasi penelitian, faktor pemicunya menurut teori. Ya. Lalu apa yang dibutuhkan konseling kalau itu masalahnya? Ya, seperti tadi ya, kurang tidur, berarti yang diperlukan adalah tidur. Udah. Gimana cara supaya tidur? Ya, sekarang mengalami kesulitan tidur, ternyata terlalu banyak pikirannya. Kalau begitu direpres supaya tidak cepat tidur. Nah, itu namanya diagnosis. Nah, kalau itu masalahnya berarti nanti jalan keluarnya apa? Ya. Nanti kemudian strategi yang dipilih apa? Inilah yang mau diada. Jadi hanya ini saja yang perlu ada di latar belakang. Pengertian tidak ada di sini, tidak perlu. Ya. Perlu. Ya. Kita hanya perlu konteks, fenomena masalah, faktor analisis faktor, lalu kemudian ini juga termasuk kebutuhannya, lalu strategi penanganannya. Ini saja yang dijelaskan. Ya, kalau ini saja jelaskan ini 5 halaman juga sudah banyak, ya, sudah banyak.
Nah, kalau studi kasus, nah ini pengembangan. Nah, pengembangan apa bedanya? Sedikit beda di sini. Ya. Karena pengembangan itu kita sudah harus ada survei awal. Ada fenomena, lalu kita menganalisis apa sih yang dilakukan di sekolah dalam mengatasi masalah siswa yang ada. Ya, dari analisis ini kita melihat, oh ternyata ada strategi yang salah. Ternyata kita harus membuat strategi baru. Apa yang dibutuhkan, strategi bermacam apa yang dibutuhkan. Baru kita memikirkan solusi. Nah, kalau begitu saya dari bacaan-bacaan kelihatannya ini cocok. Ya, cuma ini kan belum ada panduannya, maka saya akan kembangkan panduan bimbingan karir yang berbasis apa? Basis permainan misalnya, karena saya merasa bahwa anak-anak ini suka main, tapi kemudian mereka tidak bisa melakukannya. Atau dilakukan di sekolah hanya informatif saja, yang dibutuhkan siswa itu adalah model-model pelayanan yang menggembirakan. Menurut teori, cara-cara menggembirakan yang bagus itu adalah melalui permainan. Nah, ada banyak permainan, ada permainan tradisional. Nah, ini teori menunjukkan ini. Kalau begitu bagaimana kalau saya mengembangkan satu model bimbingan karir menggunakan permainan-permainan tradisional. Ya, itu ya. Jadi caranya kita membuat seperti itu. Kemudian kalau latar belakangnya studi kasus, nah ini ada 3 macam studi kasus saya kira. Kadang-kadang dipahami studi kasus itu hanya dalam satu model saja. Memang di BK itu ada studi kasus. Kalau dia studi kasus di BK, maka yang kita pikirkan dalam metode penanganan kasus. Tapi di referensi penelitian kualitatif ada juga studi kasus. Itu beda studi kasus yang dimaksud. Ya, studi kasus itu apa sih? Secara umum memang sama. Studi kasus itu kajian mendalam terhadap suatu kasus. Kasus itu apa? Itu beda. Kasus itu bisa orang, bisa program, bisa latar dan seterusnya ya. Nah, kalau klinis berarti yang dimaksud studi kasus. Kasus itu orang. Orang itu bisa satu orang, bisa sekelompok orang. Nah, kalau klinis itu studi kasus yang diarahkan untuk melakukan menemukan intervensi yang tepat terhadap kasus karena kita akan mendiagnosis masalahnya untuk mengintervensi. Nah, kenapa disebut umum? Ini karena dalam konteksnya ini faktor-faktor ini kita belum menduga faktor yang mana karena harus ada data dulu. Ya. Jadi berbagai kemungkinan penjelasan teori harus dipakai. Berdasarkan faktor inilah nanti kita akan menemukan solusi. Tapi di sini kita sudah bisa menyebutkan ada berbagai model solusi yang bisa dipakai. Yang mana akan dipakai sangat tergantung pada data real di lapangan. Seperti inilah studi kasus, kalau seperti tadi yang disebutkan siapa tadi, contohnya studi kasus. Penundaan belajar itu studi kasus. Mestinya jangan dulu ada ini karena judulnya begitu. Ya. Bukan studi kasus terpanjang. Dia studi kasus umum. Ya. Kalau terpanjang ini modelnya. Terpanjangnya itu adalah studi kasus yang dipanjangkan pengkajiannya itu menggunakan satu pendekatan teori. Ya, jadi saya ingin mendalami kasus ini dari perspektif teori behavioristik misalnya. Itu artinya ketika saya nanti bertanya tentang kenapa, maka saya akan menggunakan indikator-indikator behavioristik menggali. Juga menanganinya dengan pemikiran behavioristik. Atau saya akan menggunakan perspektif teori kognitif, berarti saya akan membedah masalah ini dengan teori ini. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau seperti ini kita bisa menyebutkan pendekatan apa yang akan kita pakai dalam menganalisis. Ya, termasuk kemungkinan solusi-solusi bisa disebutkan. Jadi bedanya ada di sini. Kalau umum itu di sini terlepas, ya. Jadi kecamatannya masih dipakai dari mana-mana. Ya, yang mana nanti realnya di lapangan, nah itu yang menentukan di sini. Tapi kalau pakai ini terpanjang, dari sini memang kita sudah memilih kecamatan. Kecamatannya saya mau pakai ini.
Makanya juga pertanyaan-pertanyaan tentang faktor itu pertanyaan yang ada kaitannya dengan teori itu. Sayanya mahasiswa biasa melakukan ini tapi tidak paham. Nah, studi kasus ketiga adalah studi kasus sebagai metode riset kualitatif. Nah, ini beda itu dengan studi kasus klinis tadi. Karena studi kasus sebagai metode riset ini adalah cara menggalikan data. Padanannya itu metode-metode kualitatif seperti grounded teori, ada kan, ada fenomenologi. Itu semua adalah bagian. Nah, ada salah satu metode penelitian kualitatif disebut studi kasus. Nah, itu juga mendalami kasus secara spesifik. Nah, kasusnya itu bisa orang ya, jadi ini bisa orang, bisa lokus tempat tertentu, sekolah. Sekolah bisa di ini. Jadi pada pelayanan BK, penanganan perilaku bully misalnya di SMA 1. Perilaku bully pada siswa studi kasus di SMA 1. Maka berarti studi kasus kita itu berkaitan dengan penanganan perilaku bully yang dilakukan di sekolah itu. Bukan satu orang. Konteksnya adalah sekolah. Ya. Pelayanan bimbingan karir di sekolah A. Pelayanan bimbingan karir berbasis apa misalnya? Berbasis konselor sebaya. Misalnya ada sekolah yang studi kasus di sekolah apa. Nah, itu boleh pakai begini, tapi di sini kita tidak berpikir tentang menginterpretasi karena maksud utamanya mengeksplorasi. Jadi kita hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi di sana, bagaimana yang terjadi di sana itu sebenarnya. Walaupun nanti bisa merekomendasikan sesuatu ya untuk menangani. Kemudian terakhir ini ya, jadi ada juga penelitian post facto belakangan ini kita membuka mahasiswa untuk meneliti mengaitkan variabel X dan Y. Ya, tidak perlu melakukan intervensi, tidak perlu melakukan studi kasus, cukup mengembangkan instrumen 2. Jadi kalau satu variabel Y, satu variabel X, atau 2 variabel X boleh misalnya persoalannya adalah fenomenanya stres belajar. Menurut teori apa saja yang membuat orang stres belajar, faktor-faktor X apa? Oh, ternyata stres belajar berkaitan dengan misalnya efikasi diri. Yang penting ada teorinya. Apalagi lalu kemudian kita memutuskan yang mana? Ada argumentasinya kenapa memilih X. Ya, inilah saya kira ya latar belakang ini nanti dibaca di Some Oke. Ya. Saya beri satu contoh latar belakang yang konteks fenomena faktornya itu oke ya. Jadi misalnya ini penelitian eksperimen, kita juga SSR. Apa konteksnya? Selama pandemi, ini konteks pandeminya, pembelajaran siswa di sekolah dialihkan ke rumah. Menjadi pembelajaran dari rumah. Pembelajaran beralih dari kelas menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan media. Itu sesuai konteks itu. Satu paragraf boleh ditambah-tambah penjelasan-penjelasan tentang apa itu pembelajaran jarak jauh. Secara konseptual belajar jauh dimaksudkan untuk apa. Ya. Tidak usah terlalu jauh, satu paragraf sudah. Lalu kita langsung, apa masalahnya dengan BDR? Ternyata menurut survei KPI, ya, selama kan pandemi ternyata anak itu belajar dari rumah itu membuat anak stres. Ya. Ada 77% anak mengaku kesulitan dengan tugas yang menuntut. 73% merasa berat mengerjakan tugas. 76% menyatakan tidak senang. Nah, ini adalah surveinya KPI. Ya. Lalu peneliti kemudian di sekolah tertentu melakukan survei dengan mengedarkan skala stres belajar. Nah, dari skalanya ditemukan 30% siswa dan dijadikan sampel, katakanlah dia meneliti pada 100 siswa ya. Itu mengedarkan ada 30% di sana yang stres belajarnya masuk kategori sangat
tinggi, 45% tinggi, tinggi dan selebihnya sedang. Dan ini jelas sekali kuantifikasinya, ya. Ini berarti ada masalah. Kalau begitu kenapa? Apa bisa dilakukan? Kita berpikir kenapa? Nah, peneliti ini menggunakan teori kognitif stres. Ya, di sini teori itu mengatakan stres individu ditentukan oleh penilaian kognitifnya. Ya, ada penelitian primer namanya, yaitu bagaimana individu menilai beban-beban sumber stres. Dan bagaimana individu menilai kemampuannya menghadapi sumber stres, itu yang menentukan dia nanti stresnya tinggi atau rendah. Nah, ini teorinya kan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Berarti siswa perlu dibantu memperbaiki penilaian kognitifnya. Ya. Nah, lalu solusinya apa? Ini. Ya. Ini yang bisa digunakan untuk memperbaiki ini adalah rekonstruksi kognitif. Nah, di sini bisa dijelaskan teori-teori penelitian relevan. Nah, kalau ini saja kan seberapa ini? 5 halaman udah banyak sekali. Ini satu paragraf. Ini satu paragraf saja. Ini juga satu paragraf. Lalu penjelasan teori ini bisa satu paragraf. Ya, kamu tambah-tambahkan barangkali riset-riset yang mendukung, ya. Teori-teori lainnya ada kaitannya. Kami dimasukkan teori yang tidak menjadi basis penelitian kita. Nah, ini satu paragraf saja, tidak perlu banyak kalau ini. Ya. Nah, ini yang bisa lebih 1, 2, 3 paragraf, karena nanti di bawahnya juga nanti akan ada. Jadi 3 halaman sudah lumayan, sudah sangat jelas memberi dasar bagi penelitian yang dibuat. Saya kira teman-teman mahasiswa, saya kira itulah penjelasan saya terkait dengan menyusul latar belakang, mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara-suara yang ada di masjid, ya. Nah, kita coba lihat. Nanti kalau ada pertanyaan berkaitan ini silahkan dimunculkan di WA grup, ya, atau WA personal saya atau Ibu Dila, atau nanti dalam diskusi di Sam Oke. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.